Saya Agustin sebagai pemateri 1. Saya Mutiara Rosari sebagai pemateri 2. Dan saya Okta Salvia Balinda sebagai pemateri 3. Saya Rosmati sebagai pemateri 4. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita akan mengenal latar belakang perkembangan kognitif. Latar belakang perkembangan kognitif adalah proses di mana anak dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir, memahami, memecahkan masalah. Latar belakang perkembangan kognitif pada anak melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi mereka untuk meroleh pengetahuan dan keterampilan kognitif. Materi yang akan kita bahas di antara lain yaitu pengertian kognitif, proses-proses perkembangan kognitif, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, dan tahapan perkembangan pada anak. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian akan disampaikan oleh Yeni Agustin. Pengertian kognitif menurut Jean Piaget. Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan manusia berubah seiring dengan waktu. Jean Piaget juga menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui adaptasi. Adaptasi yaitu penyesuaian terhadap lingkungan dan intelektual melalui dua hal, yaitu asimilasi dan akomodasi. Perkembangan kognitif bukan hanya mengembangkan dan membangun mental anak, tetapi juga mengembangkan dan membangun tahapan perkembangan bahasa, sosial emosional, moral, memori, dan pemikiran anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa tentang proses-proses. Proses-proses perkembangan kognitif itu ada 3, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosi, dan perkembangan moral. Perkembangan bahasa adalah perkembangan yang dimulai pada awal kehidupan, dan perkembangan sosial emosi adalah perubahan yang terjadi dalam hal interaksi dan hubungan dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan dalam kehidupan anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama yaitu adalah faktor genetik. Faktor genetik sangat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak karena memerankan penting, yaitu dapat berpengaruh ke dalam kemampuan intelektual dan berpikir. Dan secara umum kecerdasan secara umum dapat dipengaruhi oleh genetik orang tua. Dan yang kedua adalah stimulasi lingkungan. Stimulasi lingkungan juga sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif pada anak karena dapat berpengaruh merangsang kognitif dan otak pada anak. Dan yang ketiga itu adalah nutrisi. Nutrisi juga sangat berperan pengaruh pada kognitif anak karena ketika nutrisi tidak dipenuhi secara penuh atau kurang, itu sangat berpengaruh pada cara seorang anak berpikir melalui otaknya karena kurangnya rangsangan dari nutrisi. Dan yang keempat adalah pola asuh. Pola asuh dari orang tua atau pengasuh sangat berpengaruh pada sensorik anak dan juga cara anak mengatasi suatu permasalahan. Dan yang kelima itu adalah pendidikan. Pendidikan juga sangat berpengaruh kepada perkembangan kognitif pada anak karena memberikan kesempatan belajar dan berinteraksi kepada teman sebayanya. Dan yang keenam adalah faktor stimulasi lingkungan. Juga berpengaruh pada perkembangan anak karena anak biasa tumbuh dengan nilai-nilai dan norma yang ada pada lingkungannya, sehingga membentuk cara anak mengatasi atau memahami suatu permasalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif anak, yaitu menggambarkan bagaimana pikiran anak ini dapat berkembang dan berfungsi sehingga dapat berpikir dengan cara yang unik. Yaitu ada 4 tahap perkembangan kognitif anak. 1. Tahap sensori motorik 0-2 bulan. Yang kedua tahap praoperasional 2-7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret 7-11 tahun. Dan yang keempat terakhir tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada presentasi ini, yaitu proses penting di mana mereka mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah. Dan terdapat tahapan periode yaitu sensori motorik, operasional, formal operasional, dan konkret operasional. Lalu ada konsep diri, kemampuan berpikir, kesadaran spasial, kemampuan bahasa, dan pemecahan masalah. Saran dalam perkembangan kognitif pada anak berupa stimulus awal, lingkungan belajar, dan aktivitas fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.